Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Wah, ketemu lagi dengan Miss kita ya hari ini. Tetapi kita nggak bisa Zoom langsung nih, ya. Miss kita hanya bisa mengirimkan video ke anak-anak supaya anak-anak bisa belajar mandiri di rumah. Nah, gimana kabar kalian? Baik-baik saja bukan? Nah, hari ini Miss kita mau ajak kalian untuk melanjutkan topik kita ya, belajar bersama-sama tentang gaya. Kalau 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hubungan antara gaya dan gerak. Nah, hari ini Miss kita mau ajak kalian untuk belajar tentang hubungan antara energi, gaya, dan juga gerak. Jadi tidak hanya gaya dan gerak saja ya, tetapi kita juga mengajak si energi ini ya. Kita mengajak energi, gaya, dan juga gerak. Nah, apa hubungan antara ketiga kawan ini ya, energi, gaya, dan juga gerak. Nah, hubungannya bagaimana? Kalau nggak ada energi, apakah bisa ada gaya? Kalau tidak ada gaya, apakah bisa ada gerak? Nah, hari ini kita mau belajar tentang itu anak-anak. Oke, sebelum kita belajar, yuk bersama-sama kita tundukkan kepala, kita memohon hikmat kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan supaya anak-anak diberi kelancaran dalam belajar dan anak-anak bisa menyerap apa yang sudah Miss kita jelaskan. Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada hari ini kami siap untuk belajar materi yang baru. Kami ingin belajar hubungan antara energi, gaya, dan gerak. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon kiranya Engkau boleh menolong kami sehingga kami bisa belajar dengan baik dan apa yang sudah Miss kita jelaskan boleh kami pelajari dan kami boleh pahami dengan benar-benar sehingga kami mengerti apa yang kami pelajari hari ini. Kami berdoa untuk koneksi internet yang kami gunakan Tuhan, apapun yang kami gunakan saat ini Tuhan beri kelancaran. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, hari ini Miss kita mau share screen ya, anak-anak bisa melihat ya PPT-nya Miss kita akan belajar tentang hubungan antara energi, gaya, dan juga gerak. Oke, anak-anak boleh screenshot atau boleh dicatat di dalam buku catatannya. Oke, nah, oke ya. Nah, sudah bisa dilihat ya. Oke. Nah, ini hubungan antara gaya, gerak, dan juga energi. Kegiatan-kegiatan apa saja sih yang menunjukkan hubungan antara ketiganya ya, hubungan antara gaya, gerak, dan energi? Apakah bisa salah satu dipisahkan? Kalau cuma ada energi aja gimana? Atau kalau cuma ada gerak aja gimana? Atau kalau tiba-tiba hanya ada gaya saja, tapi nggak ada energinya? Nah, kita mau belajar lebih dalam di sini ya. Oke, tujuan belajar kita ya hari ini ya seperti pada beberapa minggu yang lalu. Yang pertama, kita mengagumi 4 sifat Allah kita ya, Allah Bapa kita di surga, yaitu yang penuh keteraturan, maha hadir, maha kekal, dan maha indah dalam menciptakan seisi dunia kita ini beserta hukum-hukum alamnya. Jadi antara energi, antara gaya, dan juga gerak, nah itu memang sudah diatur oleh Allah. Jadi itu sudah masuk ke dalam hukum alam yang diatur oleh Allah sendiri yang menciptakan alam semesta ini. Ya, nah nanti Miss kita akan menjelaskan salah satu hukum ya, salah satu hukum termodinamika gitu ya, yang ada kaitannya dengan sifat Allah yaitu maha kekal ya. Kemudian tujuan belajar kita yang kedua yaitu menjelaskan hubungan antara gaya, gerak, dan juga energi ya, hubungan antara gaya, gerak, dan juga energi.
Kemudian yang ketiga, menyebutkan contoh kegiatan-kegiatan yang menunjukkan hubungan antara gaya, gerak, dan energi. Dan yang terakhir, untuk yang terakhir ini nanti anak-anak bisa menyajikan sebuah karya, yaitu membuat kincir angin pengangkat beban. Jadi kita membuat sebuah kincir angin di mana ketika nanti kincir angin tersebut digerakkan, maka bisa mengangkat beban. Nah, ini akan Miss kita jadikan untuk proyek PAS ya. Akan Miss kita jadikan proyek untuk PAS-nya ya. Nih kita akan membuat kincir angin pengangkat beban. Kapan Miss? Nanti ya, Miss kita akan beritahu untuk informasi berikutnya kapan PAS-nya akan diselenggarakan. Oke, nah ini tujuan belajar kita. Tujuan belajar kita hari ini di nomor 1 sampai nomor 3. Nanti yang nomor 4 akan Miss kita jadikan proyek untuk PAS-nya anak-anak. Oke, PAS-nya dikerjakan di rumah Miss? Tidak, PAS-nya tetap dikerjakan seperti biasanya melalui onsite ataupun online. Oke. Nah, kemudian Miss kita mau ulang sekali lagi, gaya itu apa sih? Masih ingat anak-anak gaya itu apa? Kita sudah mengulas ini 2 kali berturut-turut ya, 2 pertemuan berturut-turut. Masih ingat? Bagus, good. Ya, gaya itu adalah suatu kekuatan dalam bentuk tarikan dan juga dorongan ya, yang mengakibatkan benda yang dikenainya itu akan mengalami perubahan posisi ya, perubahan posisi atau kedudukan, bahkan bisa bergerak dan bahkan bisa berubah bentuk. Kita kemarin sudah banyak sekali belajar tentang macam-macam gaya ya. Ada gaya listrik, ada gaya magnet, ada gaya otot gitu ya, ada gaya dorong ya. Macam-macam jenis gaya. Ada gaya gesek. Nah, ada gaya macam-macam. Gaya magnet, gravitasi. Wah, banyak ya. Nah, bahkan gaya tersebut bisa menjadikan sebuah benda itu berubah bentuk. Contoh ya, ketika kalian meremas-remas kertas ya, kertas yang pada awalnya bentuknya teratur, ketika kalian remas-remas bentuknya jadi tidak teratur lagi, bahkan menjadi kusut seperti itu. Nah, itu adalah gaya ya. Efek dari gaya, benda bisa mengalami perubahan posisi atau kedudukan, bisa bergerak atau bahkan bisa berubah bentuk. Nah, kemudian ketika ada gaya itu tadi ya, benda bisa mengalami pergerakan ya, bisa bergerak. Nah, anak-anak tahu nggak gerak itu apa sih? Ayo, yang di rumah, yang lagi nonton sekarang ya, nonton videonya kita, kira-kira gerak itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Wah, itu ada yang tahu rupanya ya. Wah, ada yang sudah bisa jawab. Good, pinter sekali. Apa itu gerak? Nah, gerak adalah suatu perpindahan kedudukan atau posisi benda. Ya, gerak itu adalah perpindahan kedudukan atau posisi ya suatu benda, baik mendekati ya, baik mendekat ataupun menjauhi suatu benda ya, atau menjauhi tempat asalnya sebagai akibat dari benda tersebut dikenai gaya. Nah, jadi gerak itu adalah perpindahan kedudukan ya, atau posisi, baik mendekati tempat asalnya ya, ataupun menjauhi tempat asalnya karena gaya. Karena suatu benda itu dikenai gaya. Nah, itu adalah gerak. Jadi, kalau ada gaya pasti ada gerak. Kalau ada gerak pasti ada gaya. Nggak mungkin tiba-tiba ada gerak ya. Tidak mungkin suatu benda itu bisa bergerak kalau tidak ada gaya. Nah, seperti itu. Baik itu gaya sentuh ataupun gaya tak sentuh. Contoh gaya tak sentuh adalah gaya gravitasi. Kemudian apa lagi?
gaya magnet. Nah, itu gaya tak sentuh. Kemudian kalau gaya sentuh, contohnya apa? Gaya gesek, seperti itu ya. Nah, kalau ada gaya pasti ada gerak. Ada gerak pasti karena gaya. Nah, kemudian apa kaitannya dengan energi? Nah, kita akan lihat dulu, apa itu energi? Siapa yang tahu? Wah, aku berenergi, Miss. Wah, badanku sekarang penuh dengan energi. Kira-kira energi itu apa ya? Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Kayaknya sudah pinter ya anak-anak ya. Energi itu apa sih? Nah, energi itu adalah suatu kemampuan benda ya, suatu kemampuan benda untuk melakukan usaha atau kerja ya. Kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, jika suatu benda itu bisa melakukan usaha atau kerja, maka sudah pasti benda tersebut memiliki energi. Nah, energi sendiri itu sebenarnya dibagi menjadi dua anak-anak. Ada energi potensial dan juga energi kinetik. Ya, kalau energi potensial itu sebenarnya adalah energi yang sudah dimiliki pada suatu benda ketika benda tersebut dalam keadaan diam. Ya, jadi ketika dalam keadaan diam, benda tersebut sudah punya energi, yaitu energi potensial. Nah, energi yang kedua itu adalah energi kinetik. Ya, nah, yaitu energi yang berada pada suatu benda jika dalam keadaan bergerak. Nah, itu disebut energi kinetik. Nah, seperti itu. Energi, Miss kita sekali lagi ulangi ya. Energi adalah kemampuan suatu benda ya untuk melakukan usaha atau kerja ya. Ketika benda tersebut bisa melakukan usaha atau kerja, pasti benda tersebut mempunyai energi. Nah, ternyata energi tersebut ya, di jagat raya ini, di alam semesta ini sifatnya kekal ya, abadi atau kekal karena tercantum di dalam hukum termodinamika. Jadi menurut hukum termodinamika, energi itu bersifat kekal ya. Nah, ini hukumnya. Ini yang disebut dengan hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ya, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk atau mengalami konversi ya, atau perubahan bentuk energi dari satu energi ke energi yang lain. Ya, misalnya energi panas menjadi gerak, kemudian energi kimia menjadi energi listrik, atau energi listrik menjadi energi gerak. Nah, seperti itu. Ya, itu hukum kekekalan energi. Nah, terus apa hubungannya antara energi, kemudian gaya, dan juga gerak? Nah, ini Miss kita akan jelaskan ya hubungan antara ketiganya. Oke, nah hubungan antara energi, gaya, dan juga gerak itu bisa dilambangkan dengan bagan seperti ini ya. Nah, gaya itu bisa ada karena adanya energi. Tanpa adanya energi yang tersimpan dalam suatu benda atau yang dimiliki oleh suatu benda, maka tidak akan bisa muncul yang namanya gaya. Nah, jadi ketika ada gaya, maka harus ada energi terlebih dahulu. Nah, ketika ada energi, maka akan menghasilkan gaya. Nah, gaya inilah yang membuat suatu benda itu bergerak atau berpindah ya, atau berubah bentuk. Seperti itu. Ya, semakin besar energi ya, semakin besar energi yang dimiliki oleh suatu benda, maka akan semakin besar pula gayanya. Dan pasti kalau semakin besar gayanya, maka akan semakin besar juga gerakannya atau semakin cepat pula gerakannya.
Nah, itu hubungannya, berbanding lurus. Nah, ketika energi yang kita berikan, yang dipunyai oleh suatu benda, ketika energi yang dipunyai oleh suatu benda itu besar, maka gaya yang diberikan gitu ya, juga semakin besar. Maka gerak yang dihasilkan oleh suatu benda juga akan semakin besar atau pergerakannya semakin cepat. Maka bisa dikatakan bahwa energi ini penghasil gerak. Ya, bisa jadi energi ini menghasilkan gerak karena ada gaya. Nah, itu hubungannya. Sekarang yuk kita sama-sama melihat contoh-contoh peristiwa-peristiwa ya, atau kegiatan yang ada kaitannya antara hubungan energi, gaya, dan gerak. Apa sajakah itu? Yuk kita lihat sama-sama ya. Nah, nih contoh kegiatan hubungan antara energi, gaya, dan juga gerak. Oke. Nah, ini yang pertama ya, ini yang pertama. Tubuh kita itu ternyata memerlukan makanan loh. Ayo, siapa di sini anak-anak yang tidak pernah makan sama sekali? Angkat tangan. Itu yang duduk di situ di depan laptop itu nggak makan, nggak pernah makan sama sekali. Oh, makan ya. Itu yang di depan HP itu, yang senyum-senyum sendiri. Ayo, pasti nggak pernah makan ya. Oh, makan. Nah, semua makhluk hidup ya, baik hewan, tumbuhan, manusia memerlukan makanan anak-anak ya. Kalau kita tidak makan ya kita lemas ya. Kalau tidak makan kita akan lemas. Kemudian bagaimana? Kita bisa melakukan aktivitas apa enggak? Enggak ya. Tubuh kita akan lemas ya, tidak berdaya. Nah, kalau tumbuhan tidak memerlukan mendapatkan asupan makanan, tidak makan, nah tumbuhan bisa apa? Iya, tumbuhan bisa layu, bahkan bisa mati. Hewan pun juga seperti itu. Kita saja nggak makan pasti juga akan ujung-ujungnya akan mati. Nah, ternyata ketika kita makan ya, makanan itu memberikan kita energi loh anak-anak. Ayo, kira-kira energi apa? Hah? Energi apa? Masak. Yang benar. Apa ayo kira-kira energi apa? Nah, betul sekali. Energi kimia ya. Nah, energi kimia yang diperoleh dari makanan yang kita makan nih ya, baik itu makan siang, makan pagi, ataupun makan malam ya. Nah, itu diperlukan oleh tubuh kita, terutama otot-otot kita anak-anak. Kalian punya otot kan? Punya kan? Coba diraba tubuhnya nih ya. Kita berotot. Nah, makanan itu yang kita makan kan mengandung energi kimia nih ya. Nah, energi kimia ini diperlukan oleh otot untuk diubah menjadi energi kinetik atau energi gerak. Oleh bantuan apa? Bantuan otot kita. Nah, otot kita ini akan memberikan gaya otot. Nah, otot kita ini memberikan gaya otot. Nah, gaya otot ini bisa ya digunakan untuk kita beraktivitas. Contohnya berlari. Nah, coba kalau kalian belum makan, bisa berenergi apa enggak? Badan kita? Enggak, lemas. Bisa berlari? Enggak ya, ngos-ngosan, lemas. Nanti kalian waktu bertanding ikut lomba lari kalah duluan ya, karena nggak makan, kita nggak ada asupan energi. Nah, ketika ada energi kimia yang kita peroleh dari makanan, maka otot kita akan bisa melakukan fungsinya, yaitu memberikan gaya otot. Nah, gaya otot inilah yang membuat tubuh kita ini bisa melakukan aktivitas, contoh berlari ya. Nah, ketika berlari kita menggunakan otot kaki, otot tangan. Nah, kita bisa berlari lebih cepat lagi ya. Kemudian gaya otot kita gunakan juga untuk bersepeda. Ayo, siapa di sini yang suka goes atau suka bersepeda? Siapa angkat tangan?
Nah, sama dong dengan Miss kita. Miss kita juga suka bersepeda ya, suka goes, suka genjot gitu ya, kemana-mana keliling-keliling gitu ya, keliling-keliling kompleks. Nah, ketika anak-anak tubuhnya punya energi yang diperoleh dari makanan yang anak-anak makan, maka otot kita bisa melakukan fungsinya ya, memberikan gaya otot yang kuat sehingga kita bisa mengayuh sepeda. Sepedanya bisa gerak nggak kalau kita kayuh? Nah, bisa bergerak ya. Kita bisa mengayuh pedalnya, akhirnya sepedanya bergerak. Bergeraknya dari mana? Dari ban ya, dari ban sepeda. Ban sepeda ini bisa bergerak karena kita kayuh. Kita bisa mengayuh sepeda karena ada gaya otot kita. Gaya otot dari mana? Kok bisa bergerak? Ya karena kita punya energi, Miss, ya, dari makanan yang kita makan tadi. Seperti itu. Oke, itu contoh pertama. Kemudian contoh yang berikutnya nih, siapa yang suka duduk di depan kipas angin kalau pas lagi panas-panas? Aduh, panas, Miss. Siapa? Angkat tangan. Sama ya kayak Miss kita. Miss kita juga kalau lagi panas nih ya, cuacanya lagi panas gitu ya, keringetan gitu, terus kita pasti duduk di depan kipas angin. Gimana rasanya? Ya seger ya, dingin ya, seger dingin ya, seperti itu. Nah, ternyata kipas angin yang membuat kita tidak kepanasan ini juga memanfaatkan energi. Kira-kira energi apa yo? Hah? Energi panas? Bener? Energi kimia? Oh, masa energi kimia? Energi apa yo? Oh iya, yang di sana sudah jawab, energi listrik. Betul. Energi listrik dari mana? Pinter, dari BUMN. Oh, PLN, iya, perusahaan listrik negara. Nah, kipas angin ini memanfaatkan energi listrik dari PLN yang didistribusikan ke rumah-rumah, gitu ya. Di rumah anak-anak itu energi listriknya didapat dari PLN. Nah, dari situlah ya, kemudian energi listrik ini akan menghasilkan gaya listrik. Nah, gaya listrik inilah yang akan menggerakkan baling-baling kipas angin dan bahkan bisa menggerakkan ini ya kepalanya kipas angin, bisa tengok kanan, bisa tengok kiri gitu ya, bisa tengok kanan, tengok kiri gitu ya, bisa kadang puter-puter gitu ya kepalanya kipas angin. Nah, itu yang membuat baling-balingnya ya, baling-baling kipas angin itu bergerak dengan cepat. Nah, ketika baling-baling kipas angin bergerak dengan cepat, maka akan menghasilkan angin. Nah, angin itu yang membuat perasaan kita menjadi lebih seger, tubuh kita seger, keringat kita berkurang, kita jadi nggak kepanasan lagi. Nah, itu hubungan antara energi, gaya, dan juga gerak pada kipas angin yang anak-anak punya di rumah. Oke, coba nanti anak-anak coba nyalakan kipas angin ya. Kita amati, anak-anak amati ya hubungan antara energi, gaya dan juga gerak. Nah, itu contoh kedua. Kemudian contoh yang ketiga nih, siapa yang sudah pernah mengarungi lautan luas pakai kapal layar? Siapa yang sudah? Oh, pernahnya kapal pesiar. Oh, atau naik perahu dayung itu ya, sampan. Oh, pernahnya itu. Iya ya. Terus perahu layar belum pernah ya? Sama. Terus kita juga belum pernah. Oh, ada yang pernah. Wah, kapan-kapan ceritain ya ke Miss kita ya kalau yang sudah pernah ya. Oke, sip. Nah, pada kapal layar itu layarnya satu atau banyak? Nah, banyak ya. Kapal layar itu layarnya ada yang besar, ada yang kecil ya, ada yang bahkan sangat kecil sekali ya, ada yang paling kecil ditaruh di ujung biasanya ya. Nih, seperti ini nih. Yang paling kecil ini ditaruh di ujung ya. Kemudian yang besar ada di bawah. Nah, ternyata ya, nih perahu layar gitu ya.
perahu layar ini memanfaatkan energi angin dari alam ya. Maaf ya, ini Miss kita typo. Nah, ini bukan kipas angin, tapi perahu layar ya. Nah, perahu layar ini memanfaatkan energi angin dari alam ya. Perahu layar kita ini memanfaatkan energi angin dari alam. Nah, energi angin ini akan menghasilkan gaya dorong. Nah, akan menghasilkan gaya dorong untuk menggerakkan layar pada perahu. Ketika layarnya perahu ini berkibar-kibar gitu ya, diterpa angin, anginnya memberikan gaya dorong, maka layar angin ini akan bergerak-gerak. Nah, ketika layar anginnya bergerak-gerak, maka akan membuat perahu layar itu bisa bergerak maju. Ya, bisa berlayar mengarungi samudra luas ya, mengarungi lautan. Nah, seperti itu. Jadi angin ya, energi angin yang diperoleh dari alam yang sudah Tuhan sediakan, yang sudah Tuhan ciptakan di alam kita ini dimanfaatkan ya untuk menggerakkan layar pada perahu layar ya. Jadi energi angin menghasilkan gaya dorong. Nah, gaya dorong ini yang membuat layar pada perahu bergerak-gerak. Nah, itu hubungan antara energi, gaya, dan juga gerak pada kapal layar. Nah, seperti itu. Itu contoh yang ketiga. Sekarang waktunya question and answer. Oke, ketika anak-anak tadi sudah mendengarkan penjelasan Miss kita, coba anak-anak menjawab pertanyaan yang Miss kita sediakan ya. Ada 3 jenis pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Nanti anak-anak menjawab pertanyaannya pada selembar kertas ya. Menjawab pertanyaannya pada selembar kertas, kemudian difoto, fotonya dikirimkan ke link Gform. Miss kita akan kirimkan ya link Gform-nya pada grup WA anak-anak. Oke, dan nanti fotonya, foto jawaban dari pertanyaannya Miss kita bisa dikirimkan ke Gform pengumpulan tugas. Sudah paham? Oke, wah keren, anak-anak di sini hebat-hebat ya, sudah paham. Oke, pertanyaan yang pertama, silahkan siapkan alat tulisnya ya, buku catatannya ya. Kemudian ditulis dulu pertanyaannya, baru anak-anak menjawab. Oke, pertanyaan yang pertama. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak ini gambar apa? Nah, good, ini roket. Siapa yang pernah naik roket? Oh, belum ya, roket-roketan. Oh ya. Nah, ini adalah roket ya. Roket ini pesawat ulang-alik ya. Kalau kita mau keluar angkasa, mau ke bulan, nah kita naik ini ya. Nah, kira-kira bagaimana hubungan antara energi, gaya, dan gerak pada roket luar angkasa? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Silakan ditulis di kertas. Ayo, buruan ditulis di kertas. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hubungan antara energi, gaya, dan juga gerak pada roket luar angkasa? Wah, kayaknya nih anak-anak sudah pada tahu ya. Ayo ditulis dulu di selembar kertas ya untuk pertanyaan pertama. Yuk, kita tunggu. Oke. Wah, keren nih. Sudah? Oke, sudah pinter kayaknya nih anak-anak ya, pasti nilainya 100 ini. Oke, pertanyaan kedua, Miss kita kasih ya. Pertanyaan kedua, nah ini dia. Bagaimana hubungan energi, gaya, dan gerak pada balon udara? Siapa yang pernah naik balon udara? Ayo, siapa? Biasanya nih banyaknya di luar negeri ya. Nah, Miss kita belum pernah sih ke luar negeri, jadi Miss kita belum pernah naik balon udara. Tapi Miss kita sudah pernah lihat di video-video gitu ya. Ternyata kayaknya asik ya, kapan-kapan kita harus coba ya. Bagi yang belum, bagi yang sudah, wah pasti akan lebih tahu nih jawabannya ya.
Kayaknya itu yang senyum-senyum itu yang di rumah itu, yang menjawab pertanyaannya sambil senyum-senyum tuh kayaknya sudah tahu itu jawabannya ya. Wah, keren. Bagaimana hubungan energi, gaya, dan gerak pada balon udara? Kira-kira energinya energi apa ya? Lalu gaya yang diberikan gaya apa kira-kira? Nah, kalau sudah ada energi, sudah ada gaya, nanti gerak apa ya? Apanya yang bisa bergerak? Nah, oke. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang berikutnya adalah nih, pertanyaan yang terakhir. Bagaimana hubungan energi, gaya, dan gerak pada kincir angin? Wah, kira-kira negara yang banyak kincir angin itu negara mana ya? Mana? Indonesia. Yakin Indonesia banyak kincir anginnya. Ada yang jawab lain? Prancis? Oh, ada yang jawab lain? Nah, Belanda ya. Di kota Belanda, di negara Belanda ini banyak sekali kincir anginnya ya. Nah, kira-kira bagaimana sih hubungan antara energi, gaya, dan gerak pada kincir angin? Ayo, wah kayaknya Nana sudah tahu ini. Silahkan ditulis ya. Kemudian ditulis, dicatat jawabannya pada selembar kertas. Oke, kalau sudah ketiga jawaban dari pertanyaan kita itu nanti difoto. Kalau sudah difoto, dikirimkan ke Gform ya. Jangan lupa ya. Nah, nanti akan kita kirimkan link Gform-nya pada WA grup anak-anak semua. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan ya, Miss kita akhiri sesi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya Miss kita. Kalau ada pertanyaan silakan chat Miss kita ya, atau bisa mengajukan pertanyaan untuk di pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih anak-anak sudah menonton videonya Miss kita. Miss kita akhiri sesi kita kali ini. Kita akan bertemu di minggu berikutnya pada saat PAS ya, pada saat penilaian PAS. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.